A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Dinda Hutija Islami, mahasiswi Tadris Biologi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori sel, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah biosel dan molekuler. Tahukah kalian apa itu sel? Kemudian bagaimana sejarah perkembangannya? Ada beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel: Robert Hooke, Robert Brown, Matthias Jessup, dan Theodore Schwann. Yang pertama adalah Robert Hooke. Dia yang pertama kali mengemukakan sel. Dia juga yang mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut sel. Jadi, sel gabus adalah sel mati yang kosong tanpa isi. Kemudian, yang kedua adalah Robert Brown. Sel merupakan suatu ruangan kecil dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan. Kemudian, yang terakhir adalah Matthias Jessup dan Theodore Schwann. Mereka mengamati sel yang berbeda, yaitu Matthias mengamati sel tumbuhan, sedangkan Theodore Schwann mengamati sel hewan. Mereka menyatakan bahwa makhluk hidup yang tersusun atas unit terkecil yang disebut sel. Jadi, mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Komponen penyusun sel yaitu unsur dan senyawa. Unsur terbagi menjadi dua, makro dan mikro. Apa sih makro? Makro merupakan unsur yang banyak ditemukan di dalam sel, sedangkan mikro merupakan unsur yang sedikit ditemukan di dalam sel. Kemudian, senyawa. Senyawa terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Di dalam organik terdapat karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan pada anorganik ada air, garam mineral, dan gas. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus. Apa itu virus? Virus berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom, yang berarti racun. Virus merupakan partikel tersusun atas elemen genetik yang mengandung asam nukleat RNA atau DNA. Virus memiliki dua sifat ciri-ciri, sifat hidup dan sifat mati. Virus bisa dikatakan sifat hidup karena virus dapat memperbanyak diri di dalam sel tubuh inangnya. Dan virus memiliki asam nukleat RNA atau DNA. Yang kedua, virus bisa dikatakan sifat mati karena virus dapat dikristalkan, serta virus tidak memiliki sel atau yang dinamakan aseluler. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil, berkisar 0,2 nanometer sampai 200 nanometer. Jadi, virus tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kita, kalau ingin melihat virus, harus memakai mikroskop. Virus memiliki struktur tubuh, yaitu ada kapsid, ada leher, serta ada ekor. Kapsid berfungsi sebagai pembentuk tubuh virus. Nah, dalam kapsid itu terdapat asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Sedangkan leher berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Dan ekor memiliki fungsi untuk menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Untuk reproduksi virus, virus bereproduksi dengan replikasi. Sebelum virus bereplikasi, virus harus berada di dalam sel tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Nah, reproduksi virus itu terbagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Untuk daur litik, virus akan menghancurkan sel inangnya, dan virus akan memproduksi partikel baru, virus baru. Sedangkan di daur lisogenik, virus tidak akan menghancurkan sel inangnya, yang hanya mengandung makrofag. Jadi di daur lisogenik ini, virus tidak memproduksi partikel virus baru. Virus juga memiliki peranan, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Peranan virus yang menguntungkan, virus biasanya dipakai di dalam rekayasa genetika. Contohnya itu seperti vaksinasi. Sedangkan peranan virus yang merugikan, virus menyerang pada manusia, hewan, dan tumbuhan.
Contohnya seperti virus corona yang menyerang manusia. Selain virus memiliki peranan, virus juga harus dicegah. Kenapa kok harus dicegah? Kan virus ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, kita harus mencegah itu dengan cara hidup sehat, tidak melakukan kontak cairan dengan orang lain, dan melakukan vaksinasi. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang teori sel dan juga virus. Selanjutnya kita akan belajar tentang sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hitsa Akila Latif dengan NIM 2221010-820. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu sel. Nah, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa sel merupakan unit fungsional, struktural, hederitas terkecil dari makhluk hidup. Yang dimana sel merupakan unit fungsional terkecil, yang berarti makhluk hidup itu bisa dijalankan oleh sel. Contohnya seperti makhluk hidup bisa bereproduksi, maka sel juga bisa bereproduksi. Nah, kita langsung saja pada pembahasan kita, yakni yang pertama sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yakni pro yang artinya sebelum dan karion yang artinya inti. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak mempunyai inti sel, contohnya pada bakteri dan juga archaea. Yang kedua, yakni sel eukariotik. Sel eukariotik ini berasal dari bahasa Yunani juga, yakni yang artinya sejati dan juga karyon yang artinya inti. Sel eukariotik merupakan sel yang mempunyai inti sel, contohnya pada sel tumbuhan, hewan, protista, jamur, dan bahkan kita juga manusia termasuk pada sel eukariotik. Nah, sekarang akan dijelaskan tentang perbedaan antara sel prokariotik, sel eukariotik, dan juga virus. Pada komponen strukturnya, sel prokariotik dan juga sel eukariotik itu terdapat pada asam nukleat, membran plasma, inti sel, ribosom, dan juga organel lainnya. Sedangkan pada virus itu terdapat pada asam nukleat dan juga kapsid. Yang kedua, yakni komponen pada asam nukleat. Pada sel prokariotik dan juga sel eukariotik itu terdapat pada RNA atau DNA, sedangkan pada virus hanya terdapat pada salah satunya, RNA atau DNA saja. Yang ketiga, yakni komponen enzim pada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Komponen enzimnya itu sangat bermacam-macam dan juga fungsinya juga sangat beragam. Sedangkan pada virus itu hanya terdiri dari 2 enzim saja. Yang keempat, yakni komponen metabolismenya. Pada sel prokariotik terjadi secara anaerob, sedangkan pada sel eukariotik terjadi secara aerob. Nah, sedangkan pada virus ini terjadi menentukan pada sel inangnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, dadah.